91 ayat 14 sampai dengan 16, Tuhan berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita
dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Dengan penuh sukacita saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara yang di rumah, saudara dimanapun. Sekali lagi shalom, Rayon Satui. Haleluya, mari berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Saudara dan saya boleh ada sampai saat ini, hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus dan sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami bagimu, dan hanya untukmu, Yesus. Terima kasih. Mari naikkan syukur kita. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan sembah Dia. Tidak lebih, hanya syukur kami, hanya terima kasih kami yang kami panjatkan, kami naikkan bagimu. Sembah, yes, Lord. Kita awali pagi hari ini dengan berbahasa roh, saudara. Mari siapkan hati kita, pikiran kita. Mari unity di dalam roh. Come on. Tidak ada bayar syakara lara bayar larama. Tidak ada bayar syakara larama larama. Tidak ada bayar syakara larama larama. Tidak ada larama larama. Tidak ada bayar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Tidak ada bayar syakara larama. Tidak ada bayar syakara larama. Yes, we worship you Lord. We worship you Lord. We worship you Lord. We worship you Lord. Yes, Jesus, 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 Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Kasih-Mu sungguh nyata, kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kita, saudara. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara.
Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Sekali lagi, jemaat Tuhan sendiri katakan. Buka hati kita, katakan.
sembah Kau. Say, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat mari puji namanya. Sembah. Haleluya, angkat panci-pancimu dan tepuk tangan, katakan Hosana bagimu di tempat. Lebih dahsyat lagi saudara, lebih lagi say. Sekali lagi saudara, sekali lagi, angkat tangan tinggi-tinggi. Hosana, Hosana bagimu di memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita, gereja Tuhan. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Bagimu Yesus memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, dua tangan tinggi-tinggi saudara di rumah. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan dan rasakan hadirat Tuhan turun di tempat ini saudara. Haleluya. Yes. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau. Sungguh Yesus. One more time, sing out loud. Ku memujimu, ku memujimu. Sungguh Yesus, ku cinta Haleluya. Dahsyat Kau Tuhan, luar biasa Engkau Tuhan. Ajaib perbuatan-perbuatan atas hidup kami. Hati kami bersuka cita, hati kami bergairah, hati kami penuh dengan sorak-sorai. Sebab kami tahu dan percaya Tuhan Allah bertahta dan berkuasa di atas pujian kami. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semua yang bersuka cita dan merasakan hadiratnya, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus saudara. Wow, saya percaya di rumah saat kau beribadah sungguh-sungguh kau juga merasakan hadirat Tuhan. Katakan yes. Yang di gereja terlebih lagi semakin semangat memuji Tuhan, katakan amin. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari goyangkan badanmu dan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat luar biasa. Boleh semuanya tepuk tangannya sama-sama saudara. Hey, tepuk tangannya boleh lebih tinggi lagi. Amin. Sekali lagi, hey. Jangan lupa ya, di balik
masih kurang saudara. Kasih yang lebih dahsyat lagi. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati hari ini, amin. Di mana ada sukacita, ada pemulihan pasti terjadi saudara. Yes, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pagi hari ini mari siapkan yang terbaik. Silakan hamba Tuhan yang melayani. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Buat setiap kasih setia Tuhan atas hidup kami. Buat kebaikan Tuhan, karunia, penyertaan, perlindungan yang luar biasa atas kami. Saat ini kami rindu membawa yang terbaik. Sucikan Tuhan, kuduskan pemberian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai
Kami rasakan Tuhan kemuliaan-Mu lebih besar lagi dalam ibadah. Bapa, berfirman-Lah Tuhan pada kami dalam ibadah kedua ini Tuhan. Sampaikanlah Tuhan kebenaran untuk membentuk hidup kami melalui hati kami, supaya hati kami diberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kami, supaya kami jalan dalam jalan-Mu ya Bapa. Jamak kami, urapi kami Tuhan. Juga urapi anak-anak-Mu yang beribadah di rumah-rumah, atau di mana saja Tuhan, di rumah sakit yang saat ini sedang ibadah pun. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan Bapa dalam nama Yesus. Berkati juga gereja-Mu yang ada di luar kota. Di GBI Geraha Kuta Bali juga Kau lawat di dalam nama Yesus. Di GBI Grand Matahari Pontianak juga Kau lawat Tuhan dalam nama Yesus. GBI Pantai Permata Batam Kau lawat Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu menjadikan jalan dalam hidup kami, terang dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada kegelapan, tidak ada kelemahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan. Juga shalom umat-umat yang dikasih Tuhan yang ada di Grand Matahari Pontianak, juga di Geraha Kuta Bali, juga ada di Pantai Permata Batam. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menerima berkat Tuhan, yaitu kebenaran dalam firman Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa setiap orang yang masih diberi umur panjang, ya, saudara, kita orang-orang pilihan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, tidak luput dari pencobaan, masalah. Kita pasti mengalami. Ya. Nah saudara, jangan kita lari dari permasalahan. Ya. Kita harus hadapi dengan permasalahan dengan hati, sekali lagi, hati yang baru. Biarlah hati yang baru ini menerima kebenaran firman Tuhan. Kita belajar di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis setelah puasa 40 hari 40 malam. Bagaimana? Iblis saudara kasih dalam Tuhan itu mencobai Tuhan Yesus 100% manusia di dalam Tuhan Yesus. Bukan 100% roh Allah ada di Tuhan Yesus. Nah, iblis coba mau mencobai 100% manusia ini. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Tidak ada Allah seperti Dia. Biarpun keadaannya, ya saudara, lemah, mungkin keadaannya juga yang gampang diuji, tapi Tuhan Yesus tetap kuat dan kokoh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada 100% Allah. Kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 1 dan 11, iblis mendatangkan pencobaan kepada Tuhan Yesus itu melihat keadaan. Juga waktu dan tempat yang tepat untuk dia mencobai. Tetapi pencobaan yang dialami Tuhan Yesus itu tidak menggoyangkan iman. Tidak menggoyahkan rohani. Nah, kita adalah sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Kita adalah umat-umat pilihan, umat kesayangannya. Kita adalah 100% manusia.
Tetapi kita ada Roh Allah karena kita adalah orang yang percaya pada Yesus. Kita menerima darah Yesus dalam hidup kita. Suatu saat saudara yang kita tidak harapkan saudara itu terjadi dalam cobaan hidup kita. Janganlah kita takut, jangan kita khawatir. 100% manusia kita dicobai dari segala aspek apapun, ekonomi, kesehatan, ya, masalah mungkin hubungan keluarga. Kita punya Roh Allah. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, maka kita harus jaga Roh Allah, Roh Kudus dalam hidup kita ini. Kita libatkan Roh Allah dalam kehidupan kita. Segala cobaan apapun yang kita alamin saudara, kalau kita bersama Roh Allah, tidak ada kekalahan. Pasti ada jalan keluar, ada kemenangan. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, pencobaan masalah saudaraku kasih dalam Tuhan datang kepada umat-umat Tuhan. Ada dua hal. Pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai umat-umatnya. Tuhan selalu menjaga umat-umatnya. Yang pertama pencobaan itu datang saudara. Itu adalah kesalahan dari umat-umat Tuhan. Apakah sengaja tidak sengaja kesalahan itu yang membuat pencobaan itu datang. Yang kedua, pencobaan datang memang datangnya dari iblis untuk menggoyangkan kerohanian anak-anak Tuhan. Nah, jika kita ada kesalahan, ya jalan satu-satunya supaya kita menjadi pemenang dalam pencobaan itu. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau itu datangnya dari iblis pun saudara, kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Kita minta kekuatan kepada Tuhan. Supaya segala pencobaan yang datang menguji kita tidak membuat kita jatuh tergeletak. Kita akan bangkit menjadi pemenang lebih dari pemenang. Amin. Maka Yakobus 1 ayat 12 katakan, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, saya ulangi, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, umat-umat Tuhan yang kukasihi di mana engkau berada, mari kita tahan uji dalam pencobaan itu. Kita harus berdiri teguh, ya, supaya kita menang dalam pencobaan. Maka Tuhan memberikan saya di tahun 1997 yaitu 5 poin. Yaitu pertama, jaga hati, jaga perkataan, ya, jaga langkah, berdiri teguh jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan melayani. Tuhan sudah memberikan 5 poin dalam ibadah, dalam ya gereja kita ini. Maka saya ungkapkan dalam ibadah. Mari kita berdiri teguh, jangan goyah, menangkan pencobaan ini. Jangan kita diam, jangan kita mundur. Justru kita maju melangkah, kalau perlu kita berlari-lari untuk meraih kemenangan. Supaya kita menerima mahkota kehidupan. Kalau kita menang dalam pencobaan, kita menjadi saksi saudara. Kita memberikan jalan keluar bagi orang-orang ada masalah. Orang-orang yang menghadapi pencobaan yang mungkin sama dengan kita alamin. Kita bisa memberikan solusi. Kita memberikan jalan keluar. Karena kita sudah alamin. Maka kita harus menjadi garam yang benar-benar menggaramin, bukan tawar. Kita harus menjadi terang, bukan kita dalam kegelapan. Amin. Kalau orang kita bisa memberikan solusi, orang lain bisa saudara melihat kesaksian hidup kita,
dan orang itu diberkati, apakah kita tidak menerima mahkota kehidupan dari Tuhan? Banyak orang diselamatkan, banyak orang menerima, sekali lagi saudara, kemenangan melalui kesaksian hidup kita. Pasti kita menerima mahkota kehidupan. Ya. Selama kita hidup di dunia ini, saudara, berapa kali kita beribadah, berapa kali kita berdoa, berapa kali kita berpuasa, berapa kali kita baca firman. Kita tidak akan luput dari masalah. Masalah bisa datang dari jauh, masalah bisa datang lebih dekat dengan kita. Yang mengusik hati kita adalah masalah yang lebih dekat dengan kita. Tapi saudara, jangan kita mencari pembenaran. Kita harus cari kebenaran. Salah tidak salah, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Orang Kristen harus mengasihi. Amin. Biar kau tidak salah, engkau tetap mengasihi. Apa perlu? Maafkan saya. Maafkan saya. Apa kita tidak menerima berkat dari Tuhan? Orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati dalam firman Tuhan, dia punya surga. Dia menerima janji Tuhan. Beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita. Jadi saudaraku yang di rumah, yang di gereja, di luar kota, yang ada di tempat ini yang Tuhan cintai, yang Tuhan kasihi. Jangan kita menjadi pendengar-pendengar saja. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini kau dengar tentang pencobaan. Hari ini kau dengar bagaimana kau harus mengasihi. Bagaimana kau merendahkan hati. Biarpun kau tidak salah, kau minta maaf. Apalagi salah, engkau harus minta maaf. Saudara, bukan hanya sekali dua kali kita lakukan. Sampai seumur hidup kita, saudaraku kasih dalam Tuhan. Sampai seumur hidup kita harus rendah hati. Kita harus lakukan firman ini. Kebenaran ini. Pencobaan, semua kalau Tuhan izinkan, saudaraku kasih dalam Tuhan, apalagi saudara kita salah, itu adalah satu teguran buat kita. Ya. Kalau pencobaan itu datang dari iblis, saudara, yang Tuhan izinkan, saudara, kita akan didewasakan. Kita akan naik level. Tuhan katakan kau akan jadi kepala. Engkau akan makin naik. Maka kita harus menangkan dalam ujian demi ujian. Dalam masalah demi masalah. Kita meraih kemenangan itu di atas bukan di bawah. Anak Tuhan itu meraih kemenangan itu di atas. Karena kita harus jadi pemimpin tadi. Kepala bukan ekor. Amin. Ya. Mungkin kita dikoncangkan di bawah. Itu sudah awalnya, kita menang. Kita dikoncangkan di menengah. Ya, saudara, kita mulai goyang. Saudara, kita harus menang. Kita dikoncangkan lagi di atas. Saudara, kita goyah. Saudara, kita datang pada Tuhan Yesus. Kita bersandar pada Yesus. Kita lakukan firman Tuhan. Kita harus jadi pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Ya. Jadi saudaraku, Yesus ke-30 dan 26, jaga hati kita. Kita harus minta hati yang baru dalam batin kita. Harus jaga hati. Allah kita luar biasa. Amin. Maka umat Tuhan, hati-hati. Iblis datang memberikan cobaan itu melihat keadaan kita. Waktu yang tepat di mana kita berada. Itu dia datang. Ya. Ingat di dalam kitab Petrus, iblis datang, saudara kasih Tuhan itu setiap saat. Dia bagaikan singa, setiap saat dia terus bekerja. Dia mengelilingi kita memang nggak lihat, itu roh jahat. Begitu waktu tepat yang dia lihat, keadaan yang tepat yang di mana kita berada, di situ dia masuk. Kalau keadaan kita penuh dengan roh Allah, keadaan kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan masuk. Di waktu kita membuka celah sedikit saudara, dia masuk. Maka Yohanes 10 ayat 10 apa?
Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Maka jangan dikasih kesempatan itu. Kita patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak menyobai siapapun. Ya, saudara, Yesus saja dicobai oleh iblis. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan sekali-sekali kita bicara kalau masalah itu datang itu karena dari Tuhan. Tidak ada. Ya, Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, hati-hati saudara. Di dalam ayat ini berawal dan melihat. Ya, timbullah keinginan dalam hati. Akhirnya apa? Iblis tahu apa keinginan dalam hatinya. Iblis mencobain. Akhirnya banyak umat-umat Tuhan jatuh dalam pencobaan. Lari dari pencobaan. Umat-umat Tuhan yang disayangi Tuhan. Tuhan memberikan kunci awal kemenangan atas pencobaan. Adalah respon hati yang murni itu. Kalau hati kita murni, terdapat iman yang kokoh. Hati kita murni, dapat iman yang teguh, yang tidak digoncangkan dengan suasana apapun, keadaan apapun, saudara. Keadaan kita yang mungkin, saudara, yang mudah dicobai. Tapi kalau kita memiliki hati nurani, saudara, hati yang murni, saudara, dan kita punya iman yang teguh, iman yang kokoh, biar keadaan waktu apapun kita tidak akan terpancing. Amin. Cobaan boleh datang, kita hadapi. Amin. Orang melihat, waduh, itu masalah besar. Waduh, jatuh ini. Waduh, masalah besar nih, tumbang nih. Wah, dia lari ini. Saudaraku kasih dalam Tuhan, apa dikatakan manusia tidak akan terjadi karena Tuhan menyertai kita. Immanuel. Amin. Ya. Tuhan banyak memberikan contoh di dalam Alkitab. Pencoba masalah tentang ekonomi. Apalagi pandemi yang kita tidak inginkan terjadi. Wah, menerpa, banyak pengangguran. Ya, pendapatan mungkin turun tajam. Waduh, macam-macam, saudara, macam-macam. Rumah tangga, keluarga hancur oleh karena apa, saudara? Ekonomi yang merosot tajam, turun tajam, membuat rumah tangga hiruk pikuk dan sebagainya. Firman Allah katakan, hai umat-umat kesayangan Tuhan, lihat burung-burung di udara. Lihat, siapa yang memelihara? Tuhan Yesus. Maupun seharian musim hujan, seharian tidak turun hujan. Berapa waktu-waktu mungkin badai dan sebagainya. Burung-burung di udara tetap Tuhan pelihara. Amin. Pada waktu dia terbang mencari makan. Di waktu dia pulang, dia pulang. Di waktu dia bekerja berkarya untuk membuat sarang buat anaknya dan sebagainya, saudara, dia lakukan. Tidak ada firman Allah mengatakan bahwa burung-burung itu tidak dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung di udara dipelihara Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, cobaan ekonomi apapun, jangan kau mundur. Jangan kau pesimis. Engkau harus melakukan firman Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, melangkahlah dengan imanmu yang kokoh. Tuhan akan menyiapkan berkat untuk kehidupan keluarga kita, keluargamu dan keluarga saya. Amin. Ya. Jadi anak Tuhan tidak ada boleh rasa takut. Muliakan Tuhan segenap hidupmu. Apalagi saudara diberkati, hartamu memuliakan Tuhan. Kau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gak usah takut dalam keadaan engkau mungkin dapat ujian. Engkau hidup diberkati bukan untuk engkau sendiri, engkau masih ingat Tuhan, engkau masih mempersembahkan buat Tuhan. Masa Tuhan tidak akan lihat? Enggak mungkin.
Tuhan kita tidak pernah tidur. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang taat dan setia, punya iman yang kokoh dan teguh. Amin. Yang memiliki hati yang murni, hati nurani yang bersih. Amin. Tuhan selalu perhitungkan itu. Apalagi masalahnya. Tuhan katakan, ujian ya, dalam segala aspek. Jangan takut, jangan khawatir, lihat pohon korma di padang gurun. Segala musim dia hadapi. Dia tidak perlu takut dan khawatir. Karena pohon korma, sebelum menjulang dia di atas permukaan tanah, akarnya dulu, saudara, dia bekerja, dia menguatkan. Dan dia mendapatkan sumber air yang memenuhi dalam kehidupan pohon korma itu, baru dia tumbuh ke atas. Begitu tunggu waktu demi waktu, batang pohon korma semakin menjulang tinggi. Dan rantingnya semakin kuat dan mengeluarkan daun. Saudara, begitu badai silih berganti ekstrim, saudara, pohon korma tidak pernah tumbang. Kenapa? Akarnya kokoh. Dan musim kering pun pohon korma itu masih hidup. Karena apa? Akarnya mendapatkan sumber air. Demikianlah kita orang-orang Kristen. Umat-umat pilihan yang disayang oleh Tuhan. Marilah rohanimu temukan Tuhan Yesus. Ya, hatimu melekat kepada Tuhan Yesus. Ya. Segala badai apapun persoalan ekonomi, kesehatan, keluarga, silih berganti, jangan takut. Selama Tuhan izinkan, Tuhan akan memegang hidup kita. Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Di mana Tuhan arahkan hidup kita, di situ kita berjalan. Amin. Seolah-olah ini kanan ini jalannya Tuhan. Seolah-olah ini kiri ini jalannya Tuhan. Seolah-olah saya harus diam ini karena Tuhan yang suruh. Tidak ada itu. Yosua kalau seperti itu dia tidak akan sampai di tanah Kanaan. Apapun dia merasa berat, dia hadapi. Saudara, dia lakukan. Karena ini perintah Tuhan. Seolah-olah wah lawannya lebih besar. Permasalahannya lebih besar. Saudara, Yosua menghadapi. Justru manusia tidak mampu, tapi Roh Allah mampu memberi kemenangan, memberi kekuatan yang besar. Amin. Ya. Tadi beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Maka saya sebagai hamba Allah pun tidak luput dari masalah. Saudara, ingat ini baik-baik. Ingat. Ya. Umat-umat Tuhan, jangan cepat putus asa. Ya. Jangan ngambil tindakan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alamin ialah pencobaan-pencobaan luar biasa. Biasa. Jangan bilang, aduh Pak Pendeta, aduh, pencobaan saya luar biasa. Aduh saya nggak tahan. Cengeng itu namanya. Jangan mengungkapkan apapun kepada orang lain, ungkapkan kepada Tuhan Yesus. Ini firman Allah menguatkan kita. Pencobaan kamu alami ialah pencobaan biasa. Ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat itu, ingat. Berarti saudara, pencobaan yang Tuhan izinkan, yang bukan datangnya dari Tuhan loh, itu biasa, berarti masih ada kekuatan. Untuk kita menghadapi pencobaan, ini firman ini tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti ada kekuatan. Kita menyelesaikan masalah. Maka saudara, kalau kita punya masalah, hati kita harus kita jaga. Jangan kita memutuskan atau melangkah berbuat satu emosi. Kekuatan kita hilang. Hilang. Ya. Contoh ekonomi. Kita mengalami kekurangan. Ukuran yang kita terima nggak akan bisa mencukupi apa yang kita keluarkan. Ini kan cobaan ini. Cobaan.
Secara kekuatan manusia, dari cobaan ini ingat firman Tuhan. Tidak akan melebihi dari kekuatanmu. Berarti ada Yesus, ada Roh Allah. Yang ini kita aktifkan. Ya. Kita lahir telanjang loh saudara. Lahir kita ini bodoh, gak punya apa-apa. Masih buta. Ya. Saudara, tidak lahir dengan baju jas yang lengkap begini. Tidak pakai masker lahir. Adakah bayi-bayi lahir pakai masker karena ini musim pandemi? Ya, seorang ibu melahir, tiba-tiba dokternya kaget. Wow, bayinya pakai masker. Telanjang saudara. Saudara, ku kasih dalam Tuhan. Tapi kenapa bisa sehat? Saudara, dan bisa bertumbuh seperti kita ini. Itu karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan jangan dibatasi dengan pikiran kita. Apapun yang kita terima tidak memadai dengan kita keluarkan, masih ada Bapa di surga. Masih ada Bapa di surga, Dia akan membukakan tingkat-tingkat langit. Dia akan mengirim berkat mujizat kepada anak-anaknya. Amin. Tidak melebihi dari kekuatan kita. Karena ada Yesus. Sekali lagi ada Yesus. Amin. Sakit penyakit kita alamin. Semua orang akan mengalami sakit penyakit. Dokter kata ini, dokter kata ini. Wah, membuat kita shock, membuat ya saudara hati kita berdebar saudara. Iman kita rasanya runtuh saudara kasih dalam Tuhan. Rasanya itu waduh gedung yang tinggi itu runtuh. Karena dokter berkata ini. Tunggu waktu. Umur dia sudah diukur oleh dokter. Karena itu dia menurut ilmu kedokterannya. Siapa pencipta manusia? Siapa yang memberi nafas? Tuhan Yesus. Mati hidupnya manusia ada di tangan Yesus. Kalau kau punya iman, engkau masih berharap hidup, engkau berharap sembuh. Siapa yang punya hidup kita? Yesus. Yesuslah kita undang dalam hidup kita. Biarpun kita memang sudah ditakdirkan kita tidak ada di dunia ini lagi. Sesuai dengan apa kata dokter. Kita percaya ada kehidupan yang baru di surga. Asal kita selesaikan hidup bukan pesimis. Tapi optimis. Kita selesaikan hidup bukan kekalahan iman. Saudara, tetapi dengan kemenangan iman. Umur panjang, tidak umur panjang, semua tergantung serahkan hidup kita. Kalau Tuhan masih, umur panjang, pasti umur panjang. Karena Tuhan memberikan umur panjang. Amin. Engkau sudah selesai lebih bahagia kita di surga. Amin. Terus masalah apa lagi? Di luar masalah itu, saudaraku kasih dalam Tuhan. Saya katakan, jangan rontok imanmu. Jangan rontok. Jangan kita ditipu dayakan oleh iblis. Ya. Ekonomi saja Tuhan tolong, kesehatan, umur panjang Tuhan tolong, terus yang lain-lain. Saudara pikir sendiri, apakah lebih berat? Tidak. Tidak. Saudara, segala masalah ada di bawah kaki Yesus. Kita serahkan pada Yesus. Kita minta damai sejahtera. Yesus akan memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Maka Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Haleluya. Jadi bentengin diri dengan firman Tuhan. Dengan hati melekat kepada Tuhan. Jaga imanmu. Itu adalah kunci kemenangan atas pencobaan. Hati melekat dan iman kian teguh. Pantang menyerah dan terus upaya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus. Hanya waktu Tuhan memberikan sukacita yang besar.
Hanya bersama Tuhan Yesus, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita mendapat pelajaran demi pelajaran. Di dalam nama Yesus kita mendapatkan penguatan yang sangat berharga. Amin. Semakin tangguh kita menjadi umat Tuhan, semakin kita tahan banting, kita semakin ulet, ya, kita kuat, ya, bersama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tadi saya umpamakan begini ya saudara, ini saya loh yang umpamakan, supaya nih badan kita sehat, badan kita kelihatannya bisa punya otot, ya. Saudara punya ya bentuk tubuh yang baik. Apa yang kita harus lakukan? Olahraga. Salah satu apa? Nge-gym, bersepeda, berenang, basket, supaya otot-otot kita terbentuk. Saudara. Nah, otot ini perlu latihan, otot ini perlu penyegaran. Kita harus meluangkan waktu. Ya. Ada kemalasan dalam hidup kita, kelelahan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau sehat, saudaraku kasih dalam Tuhan, ya kita harus lakukan olahraga, exercise. Nah demikian saudara, di dalam rohani kita, kalau otot-otot rohani kita semakin kuat, ya saudara, bagaimana iman kita semakin teguh, iman kita semakin tidak tergoyangkan. Saudara, masalah demi masalah itu adalah latihan buat kita. Jangan kita tolak masalah itu, pencobaan yang masalah kita tolak. Engkau diizinkan Tuhan ekonomi keuanganmu digoncangkan. Hadapin. Supaya otot rohanimu kuat, imanmu teguh. Berjalan bersama Yesus. Jangan banyak mati gua. Ya, apalagi yang lebih kasar, mampus gua, jangan. Miskin gua, jangan. Umat Tuhan tidak ada kata seperti itu. Ya, justru luar biasa. Allah mengizinkan masalah ini datang. Saudara, ujilah kerohanianmu. Baca firman. Perkatakan firman. Amin. Nanti lihat. Anakku, engkau menjadi pemenang lebih dari pemenang. Tuhan kirimkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Amin. Amin. Ya. Semua itu harus proses. Semua harus proses. Coba tanya, mungkin saudara punya teman-teman yang badannya agak besar-besar, yang punya otot-otot gitu. Wah, kalau dia pakai kaos itu berbentuk itu, tanya. Satu hari itu latihannya berapa jam, terus berapa kilo yang dia angkat, ya saudara, barbernya. Terus dia minum apa, kok ototnya bisa seperti itu? Apakah dia banyakkan minum 2 jerigen air? Ya. Pasti ada ya vitamin-vitamin, susu dan sebagainya. Ya, membentuk otot. Nah, kecuali ya saya nggak nyindir di sini, kalau ada di sini ya kita berubah. Kalau coba saudara tanpa olahraga makan banyak, bagaimana bentuk tubuh saudara? Bagaimana bentuk tubuh? Pak, saya mengenapi firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa, Pak? Mengembang ke kanan dan ke kiri, katanya gitu. Ya. Lalu saya jawab, sekarepmu. Ya. Benar saudara. Saya punya anak bungsu. Dia bekerja keras. Dia pergi kemana saja itu tanpa supir, dia sendiri. Banyak duduk, banyak mikir sebagainya. Lalu dia mengeluh. Ya, daerah perutnya ini kram. Kalau dia buang air kecil itu, dia rasakan sakit pinggang, sampai pinggang-pinggangnya sakit. Dia ke dokter, berapa dokter ya, menyarankan dia disuntik vitamin dan sebagainya. Semalam saya katakan, hanya satu, kalau kamu mau sembuh. Banyak olahraga, banyak minum, ya. Jam istirahat tolong perhatikan. Biar kamu ke dokter mana aja, kalau kamu memperhatikan ini, pasti kamu sembuh. Jangan andalkan terus suntikan obat.
Sampai batasnya kapan? Tubuh ini harus dijaga. Banyak minum. Ya. Jam tidurnya, istirahatnya harus dijaga. Jangan kita, saudaraku kasih dalam Tuhan, menantang cobaan yang datang. Oh, cobaan ini. Terus kita biarkan saja. Tidak bisa. Cobaan itu bisa kesalahan kita sendiri. Pencobaan itu datang dari iblis. Kalau kita ada kesalahan diri, kita merendahkan diri, mari kita introspeksi dan kita melakukan yang terbaik buat hidup kita. Kalau datang dari iblis gak bisa kita lawan, hanya libatkan Roh Allah, kita lawan dia. Amin. Jangan nanti sakit saudara. Wah, nih, dokter bilang kamu harus minum ini, vitamin ini, dan kamu harus banyak minum, ya, jam istirahat dan olahraga. Tapi nggak lakukan. Begitu dia sakit, hanya dia katakan, Allahku yang maha besar, dalam nama Yesus, aku sembuh. Wah. Nggak sembuh-sembuh saudara. Tuhan katakan, kita harus jaga tubuh kita. Ini bait Allah. Jangan hanya darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kesalahannya dibuat. Nggak bisa itu, nggak fair. Jadi anak Tuhan harus penuh hikmat. Amin. Jadi saudara, segala pencobaan apapun jangan gentar, jangan pesimis, pandanglah terus kepada Yesus. Nanti Yesus pakai siapa? Saudaraku kasih dalam Tuhan untuk memberikan jalan keluar buat kesembuhan kita, buat meraih berkat yang Tuhan sediakan. Jangan saudara mencari pembenaran terus, justru kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Pandanglah Tuhan sampai akhir hidup kita selesai. Kita percaya di akhir garis hidup kita, kita menang dalam pencobaan. Kita ada di dalam Yesus. Dan kita akan tinggal di Taman Firdaus kekal dan selama-lamanya. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ya, seperti rusa merindukan sungai. Siapkan kita untuk menerima perjamuan kudus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
menang untuk melewati segala pencobaan masalah yang kau hadapi. Baik dalam ekonomimu, baik itu dalam kesehatanmu. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Lakukan bagianmu. Tuhan akan melakukan bagiannya. Mari angkat tangan saudara. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Buka hatimu. Tuhan mau melipatkan kekuatannya kepada kehidupanmu. Asal kau buka hati. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Biar hati kita diremukkan. Hati kita yang keras, hati kita yang tidak baik diremukkan oleh Tuhan. Biar Tuhan memberikan hati yang baru. Buka hatimu supaya Tuhan memberikan hati yang taat. Bukan yang hati pesimis, hati yang tegar, memilih banyak kokoh yang kuat. Buka hatimu, bilang Tuhan berikan saya hati yang baru, hati yang baru, supaya saya kuat dalam menghadapi masalah. Saya kuat menghadapi segala cobaan-cobaan yang Tuhan izinkan. Saya akan menjadi pemenang. Saya keluar dari masalah, menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Apa masalah saudara hari ini? Masalah saudara yang di rumah atau di gereja di luar kota, berimanlah pada Tuhan. Lakukan bagianmu. Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kita, jangan lari, jangan pesimis, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Melangkah, berlari-lari. Roh Tuhan beserta kita. Dia akan berperang di depan kita. Dia akan meratakan jalan kita. Minta kuasa, minta. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Bagi saudara yang memperseru kepada Yesus, hari ini saudara minta pertolongan pada Tuhan. Angkat tanganmu, buka hatimu, perkatakan apa yang kau perlukan. Apa saja, minta tolong pada Tuhan. Saya sebagai hamba Allah, hari ini saya mau menyertai saudara minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah anak-anakmu yang mengangkat tangan, yang di dalam gereja ini, maupun yang ada di luar kota, maupun yang di rumah, maupun di rumah sakit di mana saja berada. Dengarlah doa anak-anakmu Tuhan. Dengarkan doa anak-anakmu. Beri kekuatan anak-anakmu Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan tidak pesimis. Anak-anak Tuhan tegar. Anak-anak Tuhan beri kemenangan. Diberi kemenangan. Kemenangan. Ayo, ungkapkan isi hatimu. Ungkapkan. Ungkapkan Tuhan. Hari ini kau terima kuasa. Kuasa. Anugerah.
suaramu ya dan amin Tuhan. Engkau pakai suara hamba-Mu ini untuk mengatakan anak-anak Tuhan tidak boleh takut, tidak boleh pesimis. Anak-anak Tuhan melangkah ke depan, berlari-lari untuk naik bukan turun. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita minta ampun segala dosa-dosa kita. Sebentar lagi kita menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, minta ampun, minta ampun. Ampunin dosa saya Tuhan. Ampunin Bapa. Ampunin Tuhan hati kami yang gelap ini, pikiran yang kalut ini, ampunin. Katakan ampunin Tuhan. Kami tidak bisa memandang firman-Mu sebagai kebenaran dalam hidup kami. Ampunin Tuhan, ampunin. Ampunin umat-umat-Mu, anak-anak-Mu. Supaya kami layak menerima perjamuan kudus. Roti dan anggur ini dikuduskan, disucikan, darah dan tubuh-Mu kami terima. Kami siap Tuhan mengambil perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus, kuduskan hamba-Mu para pelayan sampai ke jemaat. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku. Mari yang di rumah siapkan roti dan sirup. Ya saudara. Dan saudara mengambil perjamuan kudus, darah dan tubuh Kristus pada minggu siang hari ini. Tuhan berkati. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. hati kita menerima darah dan tubuh Kristus. Kuduskan hati dan pikiran kita supaya fokus di hadapan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima perjamuan kudus darah dan tubuh-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti.
Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di materai darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan punya syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur pada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Ayo saudara, sungguh-sungguh katakan terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami pada siang hari ini. Kami menerima darah dan tubuh-Mu. Terima kasih. Engkau menerima kuasa. Engkau menerima kuasa. Roh Kudus turun atas. Jadilah kau saksi Tuhan di mana kau berada. Jangan takut, jangan khawatir. Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Tidak ada kegagalan bagi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada adalah keberhasilan, meraih kemenangan, meraih janji Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas perjamuan kudus pada siang hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan. Umat-umat di mana berada Tuhan, mengakui segala kesalahan, segala kelemahan, Tuhan ampunin. Tuhan, luputkan dari segala tekanan apapun cobaan yang datangi dari iblis. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah perisai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Mari siapkan perpuluhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, di mana 1/10 apa yang kita terima dari bulan Maret itu karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan yang menjaga dan memberikan umur panjang. Tuhan selalu melindungi kita. Mari saya doakan buat Bapak di surga, bagi umat-umat-Mu yang kesayangan-Mu, yang selalu mengingat firman Tuhan dan melakukan 1/10 apa yang dia dapatkan pada bulan yang kemarin, bulan yang lalu, bulan Maret. Dia setia Tuhan, bahwa hidup ini dari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, supaya rumah Tuhan ada persediaan. Segala kebutuhan, keperluan untuk ibadah, raya, dan keperluan-keperluan gereja-Mu yang berkembang Bapa. Di mana itu semua dari Tuhan. Anak-anak Tuhan yang lalu setia mengembalikan milik Tuhan, baik melalui kota perpuluhan maupun juga melalui rekening gereja. Kau berkati Tuhan, luputkan dari malapetaka, jauhkan dari segala orang-orang jahat apapun Tuhan, dan berikan kesehatan yang sempurna, dan berikan berkat-berkat yang baru di bulan April ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, bagi mereka yang belum bekerja berikan tempat pekerjaan ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan promosikan menjadi kepala bukan ekor.
Terima kasih sekali lagi. Terimalah persembahan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang saudara yang sudah menyiapkan amplop perpuluhan boleh maju ke depan. Bagi saudara yang langsung rekening, saudara boleh mentransfer. Tuhan berkati. Puji Tuhan saudara, silakan saudara yang membawa perpuluhan hari ini, silakan memasukkannya ke kotak-kotak yang telah disediakan di sebelah kiri dan kanan mimbar. Atas nama Wakil Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Heron Dolph Anton Karayan 1I beserta dengan Ibu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, berikut pengumuman GBI Tamini Square. Untuk menara doa Healing Heart, Selasa seperti biasa diadakan tanggal 5 April jam 7 malam di tempat ini. Dan hari Kamis 7 April jam 11 siang. Jadi sudah ada 2 kali menara doa Healing Heart Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti yang manapun di mana Bapak Ibu Saudara bisa, tentu saja dengan keadaan yang sehat. Kita percaya saat kita mencari Tuhan kita akan memperoleh lawatan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ada 2 kali menara doa di hari Selasa 5 April jam 7 malam dan Kamis 7 April jam 11 siang di tempat ini. Mari ajak kerabat, keluarga semua yang sehat, kita percaya kita akan menerima lawatan Tuhan. Sebelum kita mengetahui pengumuman lebih lanjut lagi, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari siapkan dengan hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Silakan hamba Tuhan yang melayani. Dan pengumuman untuk Healing Sport, kita akan menyaksikan pengumuman dari multimedia untuk Healing Sport. Silakan multimedia. GBI Tamini Square Bapak Ibu Saudara, ada berbagai macam kegiatan, berbagai macam olahraga yang tentu saja sesuai mungkin dengan bakat dan minat dari Bapak Ibu Saudara. Kita mau tidak hanya sehat rohani tapi kita juga mau sehat jasmani. Yang terdekat ini sudah ada hari Sabtu nanti, tanggal 9 April jam 8 di tempat ini. Olahraganya ada senam, ada basket, ada tenis meja. Di parkiran depan gereja di lantai top floor, oh jadi pas di depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat, yang mau tahu informasi lebih lanjut boleh hubungi pengerja Bapak Ibu Saudara. Dan berikut ada promo untuk ibadah SM dan ibadah JC. Silakan. Ibadah sekolah minggu sudah reguler diadakan setiap hari Minggu jam 8, ibadah yang pertama pagi. Dan ibadah sekolah minggu yang kedua di jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara gak usah takut, sekarang kita percaya, oh sudah ada yang ketiga. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus di jam 12. Kita percaya kita mau bawa anak-anak kita bersekutu untuk sama-sama tahu kebenaran firman Tuhan, amin. Ada juga yang kelas pratama di anak umur 6 sampai 10 tahun, jadi udah ada kelas-kelas ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Balita di 3 sampai 5 tahun. Dan saya lihat juga sudah ramai Bapak Ibu Saudara. Sudah banyak kerinduan bagi anak-anak untuk mengetahui firman Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus. Dan juga sudah ada junior church untuk remaja umur 11 sampai 15 tahun. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya, boleh tanya ke pengerja yang ada di belakang. Dengan senang hati akan memberikan informasi yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan berikutnya ada tayangan tentang edukasi mission. Silakan. Shalom Youthers, Youth Revival Generation dalam tahun paradigma yang baru. Tepuk tangan dulu akan untuk anak-anak mengadakan youth. ibadah Mana GRG suaranya perdana anak-anak pada youth? hari Minggu, Ibadah tanggal pertama 3 April 2022. which is hari ini. Ibadah anak-anak akan muda, dimulai jam 2 ayo. siang. Sudah saatnya kita kembali bangkit dan kita mau sama-sama menuai, kita mau sama-sama cari kebenaran firman Tuhan. Ibadah pertamanya hari ini jam 2 siang di lantai 2 gedung baru yang baru saja direnovasi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat penuaian anak-anak muda. Haleluya. Ditunggu nih anak-anak muda, mana suaranya anak-anak muda? Tangan-tangannya.
wah, dan dahsyat. masuk dalam Pasti room penuh nih session sampai loh. berdesakan nanti nih ya. Siap-siap Terus aja nih bersama Kak dengan Yola kami nih. dalam Banyak penuaian sekali. jiwa Jam 2 terbesar di akhir nanti di zaman tempat ini. ini. Ibadah pertama See Youth you, Yuders. Revival God Generation. bless you. Youth Revival Generation, sayang semuanya. Edumission GBI Tamini Square mengadakan kelas-kelas gratis untuk jemaat GBI Tamini Square. Bertempat di ruang sekolah minggu Mall Tamini Square lantai 2 dengan pengajar-pengajar yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, pelajaran disertai doa dan pengurapan. Kelas keyboard gratis hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kelas matematika gratis hari Senin dan Rabu. Kelas baca tulis hitung gratis hari Senin dan Rabu. Jemaat yang rindu melayani sebagai guru, silakan menghubungi nomor Edumission yang tertera. Bagi anak-anak jemaat yang memerlukan pelajaran gratis tersebut, silakan menghubungi nomor Edumission tersebut atau silakan menghubungi counter Healing Mission di pintu gerbang gereja. Puji Tuhan, berikut kita akan update Bapak Ibu Saudara mengenai laporan dana renovasi lantai 2. Silahkan multimedia. Total dana yang diperlukan Bapak Ibu Saudara 280.113.500 dan total dana yang sudah masuk di 247.704.001 rupiah dan sisa dana yang diperlukan 32.409.499 rupiah. Kita percaya ini semua menjadi bagian kita Bapak Ibu Saudara dan kita sudah lihat buahnya di bawah sudah banyak tuaian jiwa-jiwa anak-anak kecil sampai youth. Kita percaya ini adalah mulanya dan kita percaya kita juga akan sama-sama menuai dengan luar biasa di zaman ini. Yang mau katakan yeay. Lebih dahsyat katakan yeay. Silakan Bapak Ibu Saudara, berikut pengumuman untuk agak cepat ya. Ini multimedianya nggak apa-apa. Sekali lagi jadwal ibadah Jumat Agung 15 April Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang pertama mohon diperhatikan Bapak Ibu Saudara untuk menghindari adanya misinformasi. Ibadah yang pertama di jam 8 pagi, ibadah yang kedua di jam 10 pagi dan ibadah ketiga di jam 12 siang. Hanya 3 kali ibadah. Sekali lagi tanggal 15 April hari Jumat, ibadah Jumat Agung. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10 pagi dan ibadah ketiga jam 12. Tidak ada ibadah sore Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Doakan dengan waktu yang enggak lama, saya tunggu nanti dari tim imam musik, imam pemuji menyembah supaya kita bisa ibadah sore hari. Amin. Haleluya. Kita akan nambah jam yaitu jam berapa? Jam 5 sama jam 7 malam. Ya, mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Segala hormat, segala puji syukur Bapa, kami mengangkat tangan kiranya belas kasihan-Mu turun Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang datang dengan kekurangan. Dan kelebihan Kau berkati mereka semuanya. Apa yang diperbuat Tuhan melalui hatinya memuji, menyembah dan menerima firman Tuhan. Tidak ada alasan dunia untuk menghalangin. Engkau akan memberkati 100 kali lipat anak-anak Tuhan. Yang belum mendapat pekerjaan akan mendapat pekerjaan Tuhan. Yang sudah bekerja akan dipromosikan oleh Tuhan akan naik bukan turun. Tuhan penghasilan anak-anak Tuhan. Kami percaya di tahun ini Tuhan Engkau lipat gandakan Tuhan. Penghasilannya untuk memuliakan Tuhan. Apa yang diperbuat untuk pekerjaan gereja ini Tuhan gantikan 100 kali lipat. Terima kasih lindungi anak-anak-Mu kembali. Ya Tuhan ke rumah masing-masing atau ke tempat tujuan dengan selamat. Roh maut, kecelakaan, sakit penyakit, segala kejahatan-kejahatan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Lindungi anak-anak-Mu dan berkati anak-anak-Mu yang di rumah, di gereja, luar kota juga Kau lindungi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman dan perjamuan kudus hadirat Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan permai. Bagi percaya diberkati katakan, selamat hari Minggu saudaraku, Tuhan berkati, shalom.